belajar manajemen inovatif. Video kali ini kita akan membahas memperbaiki kompetensi. Sebelum kalian menonton video ini, kalian wajib like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian ya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Konsep dan sejarah kompetensi. Menurut Lyle Spencer dan Sidney Spencer tahun 1993, kompetensi merupakan karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Komponen kompetensi ada 5. Yang pertama itu motivis. Merupakan suatu di mana seseorang secara konsisten berpikir sehingga ia melakukan tindakan. Misalnya, seseorang yang memiliki motivasi berprestasi secara konsisten mengembangkan tujuan-tujuan yang memberi suatu tantangan pada dirinya sendiri dan bertanggung jawab penuh untuk mencapai tujuan tersebut, serta mengharapkan semacam feedback untuk memperbaiki dirinya. Yang kedua, traits merupakan watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu. Contohnya itu seperti percaya diri, kontrol diri, ketabahan, atau daya tahan. Yang ketiga, self-concept merupakan sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Sikap dan nilai diukur melalui tes kepada responden untuk mengetahui nilai yang dimiliki seseorang dan apa yang menarik bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, knowledge merupakan informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Tes pengetahuan mengukur kemampuan peserta untuk memilih jawaban yang paling benar, tetapi tidak bisa melihat apakah seseorang dapat melakukan pekerjaan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Yang kelima, skill merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Dengan mengetahui tingkat kompetensi, maka perencanaan sumber daya manusia akan lebih baik hasilnya. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Yang pertama itu kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua, keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga, pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Yang keempat, karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Yang kelima, motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Yang keenam, isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Yang ketujuh, kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Tingkat perbaikan kompetensi. Mudah diperbaiki, seperti mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Agak sulit diperbaiki, seperti orientasi hasil, kualitas keputusannya, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis, kecerdasan organisasional. Sulit diperbaiki, seperti inisiatifnya, inovasi, integritas, dan kejujurannya. Selanjutnya, metode penilaian kompetensi. Alternatif untuk desain kompetensi, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Yang ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Tahap mendefinisikan model kompetensi. Yang pertama itu menjelaskan kriteria kinerja. Yang kedua mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. Yang ketiga mengumpulkan data melalui BEI atau metode lain. Yang keempat menganalisis data dan mengidentifikasi kompetensi. Yang kelima mengesahkan model kompetensi. Yang keenam mendesain aplikasi. Dimensi kompetensi yang saya ambil dari Scudder dalam Williams 2002. Yang pertama, kognitif, mencari informasi, pemikiran, konseptual, fleksibilitas. Yang kedua, direksional, dampak, percaya diri, prestasi. Yang ketiga, motivasional, interpersonal, mengelola interaksi, orientasi. Yang keempat,
pengembangan, yang kelima berprestasi seperti orientasi proaktif, orientasi berprestasi. Materi terakhir yaitu contoh kompetensi dalam SKJ. Yang pertama itu kompetensi umum. Kompetensi umum merupakan kompetensi yang bersifat soft skill yang mencerminkan core value dan harus dimiliki oleh seluruh pegawai. Di sini ada 4 kompetensi umum. Yang pertama itu integritas, yang kedua pembelajaran berkelanjutan, yang ketiga fokus pada stakeholder, yang keempat berorientasi pada kualitas. Nah, selanjutnya ada kompetensi kepemimpinan. Agar mampu memimpin secara efektif, pemimpin harus mempunyai kompetensi interpersonal atau leadership interpersonal competence. Yang ketiga, kompetensi bidang atau teknis. Kompetensi yang harus dimiliki pegawai berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku untuk melaksanakan tugas sesuai bidangnya. Yang pertama itu mematuhi peraturan dan etika organisasi. Yang kedua, mendorong rekan kerja untuk menerapkan etika organisasi. Yang ketiga, mewujudkan organisasi yang memiliki integritas. Mungkin cukup materi di video kali ini, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.